Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wisnu Gray dan di sebelah saya ada Beda. dan David. Nah, seperti biasa kita akan menelusuri tempat-tempat bersejarah di Kota Purworejo. Nah, sekarang di belakang kita ini ada sebuah pohon besar yang biasa disebut kalau di sini adalah Pepunem ya, Mas. Iya. Jadi di sini adalah Desa Pogung Juru Tengah. Nah, kita akan menguak kisah dan sejarah dari berbagai sumber. Ada yang nanti ada sumber dari Bapak Lurah di sini, dan nanti seperti biasa kita akan berinteraksi bersama yang ada di sini gitu. Sekarang apa aura-auranya itu? Yang apa pertama kali kita kesini itu apa? Aku deg-degan ya Mas. Nah, Aku deg-degan. sama kalau deg-degan kita mainnya malam hari soalnya. Iya. Oh, iya. Kalau kita gimana? Pertama kesini Masih enjoy. sama yang kemarin kita kan sempat survei dulu ya. Untuk kemarin dan sekarang beda apa sama? Lebih kelihatan kayak sakral yang sekarang. Oh gitu. Iya. Karena mungkin kita udah izin ya. Iya. Kita izin ke Bapak Lurah, terus di sini juga kita izin sama sesepuh yang di sini gitu. Dan kira-kira ada sosok dominan nggak di sini? Ada. Bisa digambarkan mungkin dari Dek Gaida dulu. Pertama kali datang ke sini ada sosok cowok udah ya lumayan tua pakai beskap hitam itu. Beskap, ya. Sama belangkon, terus Mhm. pakai jarik kayak mungkin ya lurah atau raja zaman dulu. Ya. Terus untuk Mas David gimana kalau di sini? Ada sosok yang mungkin dominan lain gitu? Kalau saya tertarik sama yang kakek-kakek ya Mas ya. Kakek-kakek itu kalau digambarkan itu seperti apa? Mungkin sesaya tuh gitu. Saya Saat dengan ya, tapi agak sedikit bulu kan. terus Bajunya putih. bajunya putih, Jenggot. berjenggot. Ya mungkin seperti ulama mungkin ya kalau digambarkan. Dan wah, di sebelah kita tuh sepertinya identiknya apa kalau ada wet gedang? Iya. Wet gedang itu apa? Lemper. Hah? Lemper. Lemper Iya. sugus. Kalau Permen sugus. permen sugus itu kita ntar dapat endorse enggak itu? Kita nyebutin merek gitu. Ya udah, terus tonton video ini sampai selesai karena masih banyak yang akan kita telusuri. Check it out. Ya, sekarang kita udah bersama Bapak Slamet Purwadi. Di situ adalah Bapak sebagai menjabat sebagai Bapak Lurah ya di sini di Desa Pogung Juru Tengah. Nah, kita itu sekarang lagi kepo nih untuk menggali informasi dari narasumber yang kasat mata. Kan nanti ada yang nggak kasat mata juga kan. Nah, sekarang kita bersama Pak Lurah nih. Jadi gini Pak, mungkin yang pertama saya mau bertanya soal berapa lama sih atau ada sejarah apa sih di sini tentang mungkin pepunden di Pogung ini? Kalau ditanya berapa lama ya ini sudah lama sekali. Sudah lama sekali ya. Ya sudah dari mungkin kerajaan Mataram kuno apa Majapahit itu sudah ada ini pohon ini. Jadi ceritanya dulu kan ada apa itu namanya prajuritnya Diponegoro yang karena pada saat itu kalah perang terus lari ke daerah Tepi Selatan. Ternyata tepatnya di daerah sini. 4 orang itu berteduh di bawah pohon ini dan ternyata melihat pohon ini berbuah besar sekali. Kalau boleh tahu ini pohon apa ya Pak? Kalau warga sini menyebutnya pohon poh. Pohon poh ya. Oh gitu. Kalau untuk mungkin sejarah dari Pogung itu
ada asal muasalnya nggak itu nama Pogung itu? Nah itu dari punggawannya Diponegoro itu pada saat diminta upeti oleh kerajaan mungkin masyarakat Islam apa mana itu punggawannya itu 4 orang membawa upeti berupa buah mangga yang dari pohon. Nah, dari setelah dibawa ke kerajaan, rajanya itu memberi nama karena kagum dengan besarnya buah yang tidak sewajarnya dan rasanya katanya enak sekali. Itu raja memberi nama Poh karena buahnya sangat besar dinamakan ditambah agung namanya Poh itu agung sampai sekarang jadinya Pogung Jadi di ya. singkatnya gitu Iya, ya. Mau tanya Mas David? Lalu itu Pak, katanya dengar ya, dulu itu pernah ada yang waktu penjajahan terus berlindung nggak kelihatan itu seperti apa mungkin Pak? Jadi cerita dari para sepuh desa dulu itu waktu penjajahan Belanda, tepatnya dia di daerah Subur dulu namanya sampai Suketelo itu kalau ada Belanda datang katanya walaupun hanya berlindung di bawah pohon ketela pun Belanda nggak bakal melihat. Gitu ya. Karena mungkin ya mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentunya melalui daerah sini. Jadi mungkin emang dari dulu ya mungkin bukan kesaktian ya, mungkin kayak Allah juga membantu kita untuk Benar. membantu apa supaya Indonesia ya Mbak Indonesia juga biar merdeka gitu kan. Kalau untuk masih ada nggak sih tradisi-tradisi di sini yang dari dulu sampai sekarang masih dijalani gitu? Kalau sekarang udah nggak ada. Dulu waktu mungkin terakhir itu tahun 90 berapa itu tiap bulan Rejab atau Saban itu di sini ada selamatan potong kambing. Ada selamatan Ya, dimasak di sini terus buat tahlilan di sini juga. Tapi dengan berkembangnya agama Islam di desa kami pada saat itu kepala desa Pak Mujibadin itu dihentikan untuk menghindari hal-hal yang kemusyrikan itu ya. Mungkin memang kalau yang saya tahu atau saya pikir mungkin antara tradisi dan keagamaan itu mungkin masih bisa jadi satu mungkin ya. Mungkin loh kalau untuk saya soalnya yang pertama kalau kayak orang mau panen atau apa ada nanam padi kan ada daud dan lain-lain gitu kan di Islam juga nggak ada tapi masih berjalan gitu toh Pak. Nah, terima kasih untuk Bapak. Selamat udah apa namanya menuangkan waktu untuk kita bercengkrama. Nanti kita sambung di belakang layar. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini nanti sejarah Pogung sejarah yang sebenarnya bisa didapatkan dan tidak disalahgunakan seperti kejadian yang baru saja berlalu di desa kami. Oh gitu. Pengen tanya lagi. Nanti kita tanya lagi. Siap, kita tanya di belakang layar. Ya udah guys, segitu aja untuk informasi dari Bapak Slamet selaku Bapak Lurah di Pogung Juru Tengah. Nah, apalagi yang kita mau dapatkan di sini? Tunggu saja video ini sampai selesai. Check it out. Assalamualaikum. Iya, nyari posisi yang enak dulu Mbak. Sila. Sila aja. Sila ketiga. Assalamualaikum. Iya. Pertama kenalan dulu Mbak, saya sama teman-teman dari sini aja, dari daerah sini aja. Kedatangan kami pertama untuk silaturahmi. Terus sebenarnya pengen cerita banyak sih, Mbak bisa ada waktu. Saya jelasin dulu. Yang masuk di sini ada kakek-kakek, dia pakai baju putih yang tadi Mas David lihat itu, yang pakai tongkat itu tadi, yang bungkuk.
tanya apa? Untuk sejarah di sini Mbak, mungkin tadi kan ada Bapak Lurah yang sekarang menjabat, kalau mungkin Mbak kenal, dan tadi sedikit informasi dari Bapak Slamet tentang Sejarah pohon ini. Mungkin ada sejarah lain yang Mbah tahu atau mungkin Mbah pengen cerita ya. Jadi kita pengen tahu dulu ini terjadinya Pogung ini gimana sih gitu loh Mbak. Mungkin Mbak sedikit tahu cerita itu. Zaman dulu Pohon ini dibawa sama prajurit. pohon ini dibawa sama prajurit. Saking pundi? Majapahit. Jadi dari zaman Majapahit ternyata. Lalu Mbak? Terus? Gimana Mbak? Pripun? Saya sama teman-teman ingin mengungkap sejarah tentang berbagai daerah di Purworejo. Untuk supaya besok kedepannya kebudayaannya bisa dilestarikan lagi, bisa membantu mereka yang yang belum sempurna atau ada pesan apa yang ingin disampaikan gitu loh Mbak. Apa? Di rumah. Terus? Dijogo. Nggih. Aja ngguang hajat sak-sake. Nggih. Niku Mbah, balik lagi ke cerita Desa Pogung zaman dulu. Itu dulunya gimana Mbah? Pripun Mbah? Dene enten sing ngertos. Oh, kita udah ada yang tahu. Itu dulu katanya dari warga sini dulu zaman Belanda kalau umpetan di sini bisa nggak ketahuan, sampai sekarang nggak tahu orangnya kemana. Itu gimana itu Mbah ceritanya? Mbah yang pakai baju hitam. Macan. Seneng karo anak wayang. Jadi untuk lebih detailnya bisa tanya sama yang macan itu ya. Oh iya. Yaudah, Terus Mbak. ada pesan-pesan lagi mungkin untuk kita yang masih hidup atau sudah? Nggih, ini tuh sudah pasti. Minyak apa Mbak? Kita baru pertama kali. Niki Mbak. Niki. Enak. Nggih. Ditaruh di mana minyaknya? Oh, kita taruh di ini ya, di belakang pohon ini ya. Iya. Ya udah. Sudah. Matur nuwun Mbah, Ya, sampun boleh itu istirahat lagi. sampun mriki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mbah? Nggih. Nggih. Nggih, Nggih, sami-sami sami-sami Mbah. Kula nggih nek enten salah ngomongi, kula di ngapurane karo rencang-rencang. Nek pun ganggu teng mriki, kula cuman napa jenenge mengungkap sejarah iya. teng mriki ngoten. Biar dilestarikan lagi Nggih. budayanya. Monggo nek ajeng lanjut. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana bosku? Aman? Aman? Aman. Apa sih sini dodok ini? Pegel Pak, wong lemu. Tadi saya minta minyak ki Mas apa bukan deh? Oh, iya. Minyak Minyak telon. Gimana tadi rasanya? kerian minyak tenan. Minyak goreng. Rasanya ya ngono kae. Ada pesan tersembunyi mungkin dari beliau Kerja di rumah sih kan. sini. Ya. Tadi Tadi minta di rumah. ngomongnya sih minta di rumah ya. Sepenangkapanku. Minta di rumah dijaga. Terus kayak tadi sedikit lihat residualnya itu kayak apa namanya otokromonnya itu enggak nunggu wis menurun aku melihat Ya, karena emang mungkin tradisinya udah hilang juga ya. zamannya sudah berbeda. Mungkin yang dimaksud budayanya. Budayanya, tradisi dan segala dilestarikan macam lagi. minta dilestarikan lagi. Terus apa namanya anak-anak muda ini sih nek aku lihat tuh kayak dia Cuek. tuh ya iya cuek Sembrono. ya lebih ke arah moralnya kurang sih Moralnya untuk kurang. menghargai sesama. Di sini atau Itu yang lebih ke hal yang tidak kelihatan ya Mas ya. Mm-mm. Karena ya kita kan hidup berdampingan tuh Mas. Aku lihat tuh kayak yo entah itu kencing sembarangan entah minta nomor. wah, Kan biasanya emang kayak Iya. gitu kalau mungkin dari waktu aku kecil juga cerita-cerita dari masyarakat pohon besar tuh mesti yang pertama minta pesugihan, minta nomor khususnya gitu kan, minta jabatan juga minta jabatan. Harusnya mereka itu ya memintanya sama yang bikin mereka hidup gitu iya kan. benar ya itu sih mungkin mbahnya itu tadi minta lebih dijaga mungkin tempat ini kayak ya ini kan tidak lepas dari historis dari suatu desa. Sangat sakral ya. Iya kita lihat beberapa tahun kepungkur lah ini dulu Kepungkur itu apa bro? dahulu Beberapa tahun lalu. ya, konon ceritanya Nah, konon gitu. ceritanya Pakai bahasa planet bumi aja Pak. konon ceritanya kan ini juga ikut ambil andil dalam desa ini gitu loh. Kayak tadi yang udah dijelasin sama Pak Cam itu Pak Lurah, Pak Selamat. ya mungkin kalau kita lihat ya ini kan tempat sejarah yang lebih dijaga mungkin ya Mas, lebih dilihat itu tak sih pesannya nggak ada cuman itu Padahal tadi kita udah closing ya. Iya kan? Kita kan udah closing tadi. ngalur ya Mas. Jadi tadi yang pertama kan masuk ke Mbak Dia itu yang minta tolong untuk disempurnakan. Lalu malah ini minta ke sini gitu. Ya udah, kita closing lagi. Kita kasih closing 2 kali. Nanti kita akan ke satu punden lagi ya, masih ada di kawasan sini juga mungkin Karena belum sekitar terlalu akurat dapat informasi. mungkin di sini nanti sama sana ada benang merah mungkin atau kakak adik atau gimana kan kita nggak tahu. Jadi jangan lupa subscribe, komen dan like channel Gray Channel. See you.